Emas sama sekali tidak melakukan pergerakan yang terlalu volatile, bahkan penekanan ataupun penurunan tertanda level 1905. Tapi kemudian pertanyaannya adalah kenapa dia tidak mau turun dan kenapa dia juga tidak mau naik. Dan sampai saat ini tetap sideways, dan itulah yang akan kita coba kupas. Apakah malam ini kita akan dapatkan jawaban penurunan di bawah 1900 atau dia malah berbalik di atas 1920. Seperti yang Anda lihat di sini, candlestick memang berwarna hijau, tapi yang saya ingin tunjukkan di sini adalah potensi pergerakan yang akhirnya ditutup dengan adanya rejection di sini. Ada tail di atas, itu menandakan rejection, dan seperti saya bilang bahwasanya kalau misalnya kita perhatikan dari candle merah yang sebelumnya, maka yang harus dilakukan oleh bullish itulah menembus level tertingginya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia gagal, sehingga kita bisa simpulkan bahwa dia hanya tertahan di 50% real body dari long black candle tersebut. Oleh karenanya, saya lebih berprinsip bahwa ini kemungkinan masih bisa mengalami penurunan. Oke, kita lihat apakah betul reaksi tadi malam cenderung menekan US dollar. Kita perhatikan di sini teman-teman. Data yang dirilis tadi malam di jam 19.30 itu berarti ditunjukkan dengan candle H4 di jam ini. Dan Anda bisa lihat ada tail ke atas yang menandakan spike yang sangat cepat. Itu adalah awal reaksi market secara spontan begitu melihat data CPI utama dirilis dengan angka 3,7%. Tapi berselang lama kemudian dia langsung turun dan bahkan sempat turun sampai level terendahnya, dan itu adalah diakibatkan data core CPI yang basis tahunan menunjukkan penurunan ke 4,3%. Nah, inilah yang akhirnya membuat saya berpikir apa yang sempat kita gambarkan juga kemarin terkait dengan potensial dari descending triangle sangat-sangat terbuka. Jadi kita masih tetap tunggu. Dia akan terjadi penurunan karena kemungkinan rejection sudah sangat terlihat kental di sini. Jadi kemungkinan kita tinggal tunggu saja apakah dia bisa turun di bawah level 104.40-an apa tidak. Di sisi lain, US Treasury-nya juga terlihat sama teman-teman. Apalagi kurang lebih dari tadi malam dia justru mengalami penurunan dan konsisten turun. Dan lagi-lagi apa yang sempat kita katakan kemarin terkait dengan potensial double top. Itulah yang sedang terjadi saat ini, dan neckline sekarang akan dituju dan kemungkinan kita tinggal tunggu waktunya saja. Apakah dia punya kecenderungan untuk tembus di bawah zona ini atau justru kita akan lihat pantulan. Jadi ini masih tetap 50-50 untuk crossingnya, tapi secara teori ini sangat terbuka untuk konfirmasi double top. Apalagi kalau kita lihat dari kondisi MACD, kelihatannya juga akan sangat mendukung untuk pola penurunan. Oleh karena itu, saya lebih mengincar buy untuk emas ataupun bahkan ya beberapa lainnya diperkirakan akan memiliki kesempatan untuk rebound. Tapi tentunya semua tergantung data retail sales malam ini. Nah, masalahnya adalah pound sterling kemungkinan masih tetap akan dalam jalur penurunan. Kenapa? Karena kondisinya adalah data inflasi tidak mempengaruhi terlalu kental kepada pound sterling, melainkan data domestik lah, yaitu terkait dengan data GDP Inggris. Anda bisa lihat di sini, dia sempat terjadi tertekanan, lalu kemudian penekanan tersebut ternyata rejection mendekati level MA200. Saat ini MA200 berada di 1.2430-an. Oke, catatannya adalah candle ini menandakan untuk reversal bullish karena dia muncul di zona support. Tapi di sisi lain, justru ini adalah peluang untuk terjadinya penekanan kembali. Apalagi kemarin atau dalam 1 minggu terakhir kita tidak berhasil melihat dia kembali naik di atas level 1.25400-an. Oleh karena itu, kemungkinan untuk potensi penurunan masih akan ada, dan saya rasa MA200 sangat memungkinkan untuk kembali diuji. Itu berarti 1.2430 karena kemarin pun level terendahnya berada kurang lebih 1.2433. Nah, sisi lain di grafik keempatnya kita masih tetap mengharapkan peluang dari pola yang kita curigai sebagai head and shoulder. Jadi kalau kita perhatikan zona ini masih tetap dalam jalur head and shoulder dengan potensi double right shoulder. Tapi kurang lebih secara keseluruhannya adalah ini adalah tetap bagian neckline yang harus ditembus. 1.2440 atau 1.2430 begitu tembus, kita masih bisa untuk pertahankan posisi sell dengan harapan turun sesuai dengan ketinggiannya, dan kita sudah ukur itu adalah di 1.2350-an. Di sisi lain, Anda bisa switch strategi menjadi buy dengan catatan hanya jika terjadi penembusan di atas 1.2540-an. Jadi selama dia tidak tembus di atas 1.2540-an, abaikan kenaikan tersebut, kemungkinan berjalan singkat, kemudian dia tetap confirm turun. Di sisi crude oil,
posisinya agak membingungkan. Kalau kita bilang dia masih akan naik, ya kemungkinan potensi dari fundamental menunjukkan hal tersebut. Tapi kalau lihat dari candlestick, hati-hati, mungkin saja ini saatnya dia terkoreksi turun. Tapi lagi-lagi, saya tetap terfokus dengan level 86 ataupun 89. Selama dia tidak turun lebih banyak atau tidak terlalu deras di bawah 86 ke 50-an, maka kemungkinan dia masih tetap bisa kembali naik. Dan bahkan, kalau kita lihat lagi dia naik di atas 89.30-an, bukan mustahil malam ini kita akan temukan segera level $90 per barel. Nah, itu sebabnya kemungkinan di grafik H4-nya, kalau kita perhatikan, ascending triangle masih tetap cukup terbuka, teman-teman. Jadi, kalau misalkan lihat dari sini, kondisinya adalah dia masih tetap confirm naik, dan pullback sudah sangat dekat dan sangat meyakinkan. Kemarin sudah sentuh level support kita, dan sekarang tinggal diharapkan kenaikannya. Jadi, zona buy masih tetap available. Sementara, kalau Anda bisa ataupun melihat ada kondisi dia tembus kembali di bawah 8800, maka Anda boleh switch strategi, tapi pastikan setelah dia terjadi penembusan di bawah 87.50-an. Jadi Anda beri jarak, jangan lakukan switch sell di 8800. Anda tunggu sampai betul-betul confirm next candle ada di bawah tersebut, dan diperkirakan mungkin 8750 adalah angka yang tepat untuk Anda mempertimbangkan apakah switch strategi menjadi sell atau tetap dalam zona buy. Di sisi lain, 90.95 adalah target utama dari ascending triangle tersebut. Kemudian kalau kita lihat dari emas, grafik H1 kecenderungan tetap datar, dan di sini posisinya masih tetap 50-50. Antara dia akan kembali turun di bawah 1907 atau bahkan 1905 yang kemarin sempat dicapai, saya anggap ini adalah false breakout, atau dia mungkin saja naik di atas level 1912, 1915. Yang paling penting adalah kondisi ini masih bisa terbuka untuk bearish rectangle. Tapi juga kalau Anda perhatikan dari kondisi yang ditunjukkan oleh RSI yang kecenderungannya adalah higher low, maka kemungkinan yang paling potensial adalah untuk kembali mengalami kenaikan. Oleh karenanya, siap-siap yang kita harapkan adalah naik tipis ke level 1912 atau bahkan level 1920. Kemudian aksi berikutnya akan ditentukan oleh level 1920 tersebut. Selama dia tidak tembus level 1920, maka waspadai juga kemungkinan kembali ditekan turun. Satu sisi, kemungkinan posisi untuk penurunan pun kelihatannya masih tetap harus wait and see sampai retail sales betul-betul dirilis. Kalau ternyata data relatif lebih rendah, kita akan dapatkan kenaikan di atas 1920. Di grafik keempat pun hal yang sama terjadi. Kalau Anda perhatikan, areal ini sebetulnya mengalami penurunan, lalu kemudian areal dari RSI kecenderungannya datar atau bahkan sedikit lebih tinggi. Jadi saya berprinsip kemungkinan ini masih tetap dalam jalur yang bisa saja mendorong rebound terlebih dulu. Cuman memang sangat disayangkan kondisi rebound tersebut akan sangat ditentukan oleh keberhasilan dia naik di atas level 1915. Jadi kalaupun strategi pagi tadi kita sempat memberikan rekomendasi untuk lakukan buy dan level tersebut sudah disentuh 1907, 1909, Anda waspadai level 1915. Kalau ternyata level 1915 tersebut tidak ditembus, Anda segera exit, karena kemungkinan dia akan kembali turun, dan begitu turun di bawah 1903, 1905, Anda boleh follow sell, artinya switch strategi menjadi sell. Tapi kalau ternyata data retail sales relatif lebih lemah, Anda bisa kembali lakukan buy di berapapun angka terendahnya. Lalu kemudian yang paling pasti lagi, kalau memang dia betul-betul tembus 1916, pastikan juga dia tembus 1920. Ada apa dengan angka 1920? Angka 1920 adalah MA200 di grafik daily, yang so far kita anggap saat harga tetap berada di bawah MA200, maka tekanan masih tetap membayangi. Tapi begitu dia tembus di atasnya, maka kemungkinan dorongan kenaikan lah yang akan lebih dominan. Ya, oleh karena itu, kemungkinan pastikan retail sales lah yang akan menjadi tujuan kita. Kalau memang ternyata pergerakan tersebut sudah turun sebelum retail sales, Anda silakan switch strategi menjadi sell sesuai dengan apa yang tempat tadi kita uraikan. Tapi kalau sudah mendekati dengan data retail sales, baiknya walaupun SL Anda sudah kena, Anda skip terlebih dulu, pastikan dengan data retail sales terlebih dulu. Pastikan semua itu sudah confirm, apakah bisa follow sell atau tetap lakukan buy kembali.